Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Bapak Kepala Desa-Desa Sidomukti beserta perangkatnya yang kami hormati, wabil khusus Kepala Dusun 2 tempat kita mengadakan acara ini yang kita hormati, Ketua dan anggota BPD Desa Sidomukti yang kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Ghaib se-Sidomukti yang kami hormati, para sesepuh, pini sepuh yang kita takzimi, kawan-kawan dari SBY Subbanul Yaum yang dengan kemerduan suaranya mengajak kita bersalawat sejak kehadiran kita tadi. Insyaallah kita semua dalam syafaat Rasulullah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dikasih informasi di sini ada 3 suku besar dari Jawa, Jawa Barat dan Rejang. Kumaha? Masjidnya kompak, jamaahnya luar biasa. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Kalau kamu bersyukur, syukur itu untukmu sendiri. Ini bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya senang ke daerah-daerah, maaf, transmigrasi. Kalau kita datang pengajian, itu kita disambut dengan salawatan yang luar biasa. Itu. Tapi kalau misalnya kita mohon maaf tidak seluruhnya, ke perkampungan penduduk asli, kita disambut dengan Rabbana. Lagunya sejak sebelum saya lahir sampai hari ini, selamat datang kami ucapkan. Acara pada siang ini acara Maulid Nabi, tinggal merubah acara Isra Mi'raj. Kita lah sejam setengah datang.
Padahal sudah ada pedoman bagi kita bagaimana Rasulullah disambut ketika hadir di Madinah. Masya Allah, kalau orang mengerti dan suaranya bagus, mendendangkan, mensalawatkan sala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukur alaina mada'an lillahina. Panjangnya nanti biar SBY yang nyanyikan. Luar biasa betapa kegembiraan orang Madinah menjambut makhluk yang Allah turunkan ke muka bumi sebagai tauladan sepanjang sejarah sampai ke akhirat. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih pembukaan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin bercerita lain dari Maulid hari ini. Kalau sejarah kelahiran Nabi kita bisa baca, dan rata-rata kita walaupun tidak seluruhnya tahu secara detail, paling tidak kita tahu bahwa beliau adalah cucu Abdul Muthalib, anak Abdullah dan Siti Aminah, yang lahir tanpa bertemu lagi bapaknya. Sayang, baru usia 6 tahun ditinggal ibunya dan menikah dengan janda. Karena itu kalau ada bujang menikah dengan janda, tak usah kecil hati nyontoh Rasul. Anggap aja udah dapat tino gadis. Saya ingin cerita sekarang ini dunia modern. Masing-masing kita punya gadget, HP Android luar biasa. Teknologi makin canggih, tapi cara orang menjebak kita luar biasa. Ditanya sama kita, mana yang bagus, orang yang taat beribadah tapi kelakuannya buruk, atau orang yang kelakuannya sangat baik tapi tidak ibadah? Kan puyeng kita mikirnya tuh. Ada orang taat niat ibadah tapi kelakuannya na'udzubillah nyelot iyo, nyari link gacor sering, walaupun tidak pernah jackpot gitu. Tiap minggu ngecip gitu, tiap sore nyeketer, sebelum maghrib nyelot itu, sholat tidak pernah tinggal. Dan ada orang yang baiknya diajak panitia buka baju, dia orang belum balik dia lah sampai lagi, orang lah makan galau dia belum makan, acara musibah dia ada, acara gotong royong masjid hadir tapi tidak mau sholat. Mana yang baik yang demikian? Kan yang kita mikirkan. Ternyata ini pernah ditanyakan kepada Imam Syafi'i. Apa jawab Imam Syafi'i? Kedua-duanya baik. Orang yang taat ibadah akhlaknya buruk, mudah-mudahan kelak akhlaknya menjadi baik. Orang yang akhlaknya baik tapi belum ibadah, mudah-mudahan kelak menjadi taat ibadah. Yang susah nih yang tidak punya selera. Hadir kita ke sini, insya Allah kedua-duanya kita bagian daripada orang yang baik, bagian daripada orang yang taat beribadah. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Allah panggil kita dengan dua panggilan. Yang pertama, ya Bani Adam. Yang kedua dipanggil dalam surat Al-Isra ayat 3 kalau tidak salah, Surriyatan hamalna ma'anuhin.
zurriyatan hamana ma'an Nuh, orang-orang yang bersama Nuh. Kenapa? Ini agak panjang ceritanya. Acara kita ini bukan kita saja nonton, Pak. Insyaallah orang luar juga nonton dari luar sini, karena ini live dari TikTok. Kami dari Sidomukti Padang Jaya. Salam dari masyarakat Sidomukti untuk kawan-kawan di TikTok. Jangan lupa. Kita lanjut. Dari Adam ke Nuh itu panjang, Pak. Umur Nuh itu dalam surat Al-Ankabut Allah katakan 1000 tahun kurang 50. Entah ngapa Allah ngomong model itu. Memang seperti itu. Al-Ankabut ayat 14 Allah bilang umur Nuh tuh 1000 tahun kurang 50. Kalau kita kan ngomong 950 aja cukup, tapi Allah ngomong 1000 tahun kurang 50. Umur 350 tahun baru dia nabi. Jadi 600 tahun dia jadi nabi. 600 tahun itu panjang, Mak. Kalau orang Jawa ngomong yuk pakai OU, UO, duo. Saking kepanjangnya. Kalau dowo duo. Kalau orang Rejang pakai mejako, panjang mejako. Itu serjang. Panjang umurnya 950 tahun. Tapi dalam 600 tahun jadi nabi, ya Allah. Alangkah susahnya diajak beriman. Kita diunjang pakai WA aja. Tablik akbar, maulidan itu di halaman masjid Nurul Huda, Dusun 2, Sidomaju. Membludak yang datang. Ini di depan Nabi. Jangankan orang umum, bini Nuh itu tidak taat dengan suaminya. Jadi kalau kita punya istri yang tidak taat kepada suami, maklumi saja, Pak. Apalagi bini ustaz, bini Nabi melawan. Jadi macam mana, Pak Ustaz? Anggap itu masih keturunan sanak Nabi Nuh. Lah, ya mana itu? Lalu Nuh tidak punya tentara, tidak punya polisi, tidak punya satpol PP. Tapi Nuh punya Allah. Oleh Nuh didungakno. Surat Hud ayat 26-27, Pak. Apa kata Nuh dalam doanya? Rabbi, wahai Tuhanku, la tadhar alal adi minal kafina dayyara. Dahsyat doa Nuh nih, Pak. Kenapa? Ya Allah, jangan engkau biarkan seorang pun hidup di antara orang-orang kafir yang tinggal di atas muka bumi ini. Pateni kabeh. Blas. Itu. Kenapa Nuh minta demikian? Innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Kalau engkau biarkan orang-orang kafir itu hidup, nanti dia menikah, beranak pinak, anaknya juga bakal kafir. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu Nuh. Ayat ini, Pak, tidak bisa kita tidak percaya. Kalau tidak percaya Al-Quran, murtad kita. Kenapa kira-kira Tuhan tanya mau dihabiskan nih? Karena orang-orang kafir itu kelak dia beranak pinak, anaknya kafir juga. Apa yang terjadi, Pak? Oleh Allah dikabulkan doa ini.
habis belas. Banjir zaman Nabi Nuh itu, ibu-ibu ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih duit 50.000. Berapa lama banjir zaman Nabi Nuh? Nih, balikkan 49. Ada yang tahu? Banjir Nabi Nuh berapa lama? Tak kasih 50.000. Ini bakso 70 piring nih kalau jualan dewek. Ada? Berapa lama banjir sama Nabi Nuh? 6 bulan. Hah? Berapa? Kencang-kencang nunjuk. Masuk ini. Iya bu, yang baju putih. Berapa? 6 bulan. Pak, sini pak, sini pak. Sini pak. Iya pak, 6 bulan pak. Iya. Ambil pak. Nih pak. Banjir zaman Nabi Nuh itu 6 bulan. Iya. Saya bilang tadi ibu-ibu ya, bapak mesti pakai kerudung. Selamat pak ya. Alhamdulillah ya. Nah. Jangan lupa balik pas 9. 6 bulan banjirnya pak. Kemana kita mau lari 6 bulan tuh? Sing dodol beras mas modar kabeh. Lewat gunung tingginya. Yang selamat berapa orang Ustaz? 80 orang yang naik kapal Nabi Nuh. Bininya sama anaknya Kanan juga mati. Itu. Ini luar biasa. Yang selamat 80. Nah sisa yang selamat itulah kita ini. Makanya disebut kita ini zuriatan. Masih zuriatnya Hamana, orang-orang yang bersama Nuhin. Jadi kita ini pak, sisa dari orang yang mati itu naik kapal Nabi Nuh itu 80 orang plus binatang ternak sepasang-sepasang, kerbau sepasang, sapi sepasang, kambing sepasang, wedus sepasang. Apa bedanya? Ayam sepasang, bebek sepasang. Yang saya tidak ngerti ini celek, diajak apa tidak waktu itu? Akeh mencelek ini. Itu. Ini sampai ke kita. Jadi sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke kiamat orang ini beriman semua. Pak Ustadz, di tempat kami ini banyak yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Mereka beriman pak, tapi sesuai dengan agamanya. Jangan bilang orang Nasrani itu tidak beriman, marah dia. Dia beriman dengan agamanya, keyakinannya. Kita beriman bahwa ada Tuhan namanya Allah. Itu. Ini beriman. Ini sampai ke giliran Nabi Muhammad. Mukjizat masing-masing Nabi itu beda apa? Kalau Nabi Musa Allah kasih tongkat. Kenapa? Zaman Nabi Musa itu jago-jagonya sihir. Disihir pakai ini tidak mempan, disihir pakai itu tidak mempan. Terakhir tukang sihir Sakti Mandraguna turunkan. Diembusnya pus ular, ribuan ular. Jangankan diembus ular tuh baik, mati. Kata Tuhan, taruh tongkat Musa, taruh tongkat tuh jali ular, makan semua ular tukang sihir. Apa kata Tuhan? Ampun Musa. Karena itu kebutuhan Nabi Musa. Terdesak di pinggir laut, Firaun sudah di belakang. Ya Allah, mati, terkepung. Lemparkan tongkatmu. Dilempar, terbelah laut. Saya belum pernah ngetes tongkatnya Helmi Hasan. Apa? Terus aku dilempar ke laut, hilang. Ini itu kebutuhannya Nabi Musa. Nabi Isa itu pak, mukjizatnya tangan
nganyai, cuman ngusap itu, sama kan idadaya itu. Ngusap itu masaha bahasa Arabnya, tukang ngusap Masehi, makanya Isa al-Masehi. Dokter tenaga kesehatan zaman Nabi Isa itu Pak, Masya Allah, tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati zaman itu. Wah, luar biasa. Akhirnya Allah kasih mujizat kepada Nabi Isa, cukup ngusap aja, orang buto diusap sembuh, orang korengan diusap sembuh, orang bisu diusap sembuh, baca ngomong. Terakhir ditantang, kalau kehebat Isa, coba hidupkan orang mati. Tunjukkan yang mana? Yang ini. Ya Allah, atas izin menghidupkan, bangun yang dikubur. Wajar mati kemarin, tak mati yang tidak. Lah kan kamu yang nunjuk tadi. Cari kuburan tuh, dicari kuburan tuh. Yang itu coba. Wahai Allah, aku minta tolong padamu, hidupkan orang yang sudah mati. Sot, bangun. Bangun. Berapa lama mati? Wes pirang-pirang tahun, sewu, mbah aku ya roh katanya. Baca ngomong Jawa waktu itu. Berapa tahun? Kita ngerti. Tapi tidak juga mau taat. Nah, giliran Nabi Muhammad ketemu dengan umat yang jarak Isa dengan baginda Rasulullah itu 600 tahun, Pak. 600 tahun itu panjang. Ketemu umat disebut, dan itu sudah lengket di kepala kita, zaman jahiliyah. Walaupun kita tidak ngerti jahiliyah itu apa. Jahil itu orangnya. Kalau pakai tamar buto itu jahiliyah itu perbuatannya. Saking kejahilnya, tidak min hargo manusia itu, kelakuan mereka lebih daripada binatang. Masih ada orang judi zaman sekarang, Pak? Masih. Zaman jahiliyah tuh, itu taruhannya bini itulah. Kalah, ambil bininya, ambil niat, Pak. Masih ada orang minum-minum sekarang. Zaman jahiliyah tuh, pemilum pemula belajar minum tuh 5 kali mabuk sehari. Kalau sekarang seloki 2 loki tanggung. Terlambat jahiliyah itu. Itu yang peminum pemula 5 kali sehari semalam mabuk. Kalau ada orang yang galak belago ninju orang begal, belum begal tuh. Dulu sekampung begal. Umar bin Khattab tuh sebelum masuk Islam, tidak ninju orang sekali, minum parameknya, pening palanya. Tiap hari ngajak orang belago dan berpesan, kasih tahu dengan mak kamu, bagaimana sebab kamu balik kelak pasti tinggal namu. Umar bin Khattab hobinya belago. Bezina itulah gawe. Tawaf itu Pak tidak pakai pakaian apa-apa, telanjang bulat. Bayangkanlah jahiliyah. Nah, Nabi turun di umat yang demikian. Ya Allah, macam mana ngadapi orang ini? Akhirnya Nabi ke Gua Hiro. Tidak segampang yang kita ngomong ke Hiro itu. Aku pernah naik tahun kemarin situ. Oh ya Allah, 750 meter tingginya tuh. Seperempat itu kita diantar mobil, Pak. Dari bawah nih sampai seperempat. Tinggal 500 meter lagi naik. 500 meter itu sudah ada tanggo-tanggonya. Setiap tikungan ada orang jualan, mau mie, mau air ada. Dari seperempat diantar, berangkat turun tuh naik mulai jam 5 sampai ke Isa, Pak. Saking kesusahnya naik ke situ. Nah, Nabi Muhammad rumahnya di samping istana raja, depan haram, masjid haram Ka'bah itu. Untuk sampai ke situ 5 bukit dia harus daki. Tahanus bahasa agamanya, semedi bahasa Jawanya, tarak bahasa Rejang. Minta petunjuk kepada Allah atas orang-orang jahiliyah ini. Nak diapokan orang ini. Tidak seperti Nuh, ya Allah entek Nuh iki. Enggak. Habiskan ya Allah enggak.
Nabi Muhammad itu Pak tidak mau kita minta, kita doakan kita. Kenapa? Memang ada hadisnya. Aku tidak seperti nabi-nabi sebelumnya yang mendoakan umatnya, karena doaku aku tunda untuk kelak syafaat bagi umatku. Sa'labah itu tiap petang itu. Ngapo Sa'labah? Nganu rasul jaluk tulung. Enten apa to Le? Aku niki melarat temen. Mbok ya dongakno ta. Kamu nengok dak aku ni melarat juga. Nengok. Nana ngapa kau minta doa kita sama-sama melarat nih? Balik. Besok datang lagi. Apa lagi, Bang? Orang rumah telanjang. Lah ngapa melapor dengan aku? Ya kain selembar ini dah. Kalau aku berkain orang rumah telanjang. Kalau orang rumah ke masjid aku telanjang, kain selembar ini. Jadi maksud kamu, tolong doakan. Woi kau bodoh, binade ngaku ya. Sambil kece. Ngomong surjang rasul. balik lagi. Besok datang lagi. Apa lagi Sa'labah? Itulah cak kemarin itulah. Kau pelihara kambing 2. Tidak ada rasul. Kambing 2 ini kau pelihara. 2 jadi 4 jadi 8 16 terus berkembang. Terakhir Sa'labah tinggal sebagai Idul Fitri lagi. Karena kambingnya lari buah. Urusan kambing. Pas dimisa zakat, dikasihnya kambing konter-konter kecil-kecil. Nah, kata Rasul celaka sabla. Balik miskin lagi. Rasul tidak doakan dengan kita. Tapi itulah doa ditunda untuk syafaat bagi kita. Ini. Rasul tahanus semedi turun perintah Allah kepada Jibril untuk menyampaikan firman Allah surat Al-Alaq, Iqra. Cemas Rasul nengok belum pernah kenal idah, datang-datang nyuruh baca. Rasul dah baca. Iqra ma ana biqari. Aku nang baca. Iqra kulo rek sawaca. Iqra marobata. Apa yang dibaca? Tidak ada tulisannya. Nabi memang tidak bisa membaca. Ternyata lebih banyak yang tidak tertulis yang mesti kita baca ketimbang yang tertulis. Betul. Apa yang kita baca? Tengok situasi seperti ini. Kalau air mata air sumur kita banyak, orang kekeringan, kasih orang, baca. Tengok situasi saat ini, hidup lagi susah, jangan tiap pagi paket itu, tiap minggu ngecot COD, baca. Kalau suami lagi tidak berduit, jangan maksud. Ada ibu-ibu ngomong, alah Pak Ustaz, suami aku pelitnya. Tak boleh. Jangan-jangan seperti ada kisah suaminya pingsan, Bu, karena dituduh istrinya pelit. Pas suaminya keluar rumah, dia cari-cari, bongkar-bongkar. Pas buka sorokan, ibu-ibu tahu sorokan? Al-laci bahasa Arabnya. Ada duit suaminya situ jutaan. Meki ibunya, ente tahu tak Bu? Itu nengkene duit bapakmu cukup anak kabeh mak. Diambil galo duit itu. Terus bapaknya balik sore-sore buka laci, hilang duit. Manggil bininya, Bu tadi rumah tinggal? Enggak. Ada tamu? Enggak. Enggak apa-apa. Duit hilang. Ditaruh di mana? Di laci. La ilaha illallah. Berapa? Jutaan, Bu. Ya Allah. Ibu ngambil. Kong pingsan suaminya. Ngapa? Dia bendahara masjid. Duit masjid. Maka hati-hati ngomong suami pelit, bahaya. Nah itu.
Nah, balik kita ke kisah Nabi ini. Sejak turun Al-Alaq, Nabi diminta untuk mensiarkan agama. Diam-diam dari rumah ke rumah. 5 tahun turun surat Al-Mudatsir agar menyiarkan agama Islam secara terbuka. Apokato melawan. Yang sepupu dengan dia Abu Lahab, yang masih saudaranya Abu Jahal, itu baik tidak ngikut, apalagi orang lain. Luar biasa kerasnya orang Mekah, Pak. Bertahun-tahun nyebarkan agama, jangankan diikuti, malah nak dibunuh. Akhirnya lari ke Taif. Lari ke Taif, lagi ceramah model inilah kira-kira, tapi tidak pakai panggung. La haula wala quwata illa billah. Dilempar dengan tai onta, dilempar dengan batu, kena palanya, berdarah. Turun Pak Jibril, wahai Muhammad, kasih tahu Jabal Uhud itu 7 km panjangnya. Aku timpakan ke Taif ini, biar orang ini mati semua. Jangan, kata Nabi. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Jangan. Kenapa? Mata Nabi itu ada kasyaf. Pacak nengok orang-orang yang di belakangnya tuh. Dia nengok di belakang Abu Jahal tuh ada Iklimah. Abu Jahal tuh kafir nih, na'udzubillah, nak bunuh Muhammad walaupun sepupu. Tapi anaknya Iklimah tuh muslim yang taat. Walid itu Pak, woi, kalau dia tidak sanggup bunuh Muhammad, dia tahan ngupah, untonya ambil lah, tidak berapa ribu, asal Muhammad mati, bawa palanya gini. Itu Walid. Nabi tidak melawan, Nabi tidak doakan, karena di belakang Walid itu ada Khalid anaknya. Maka Khalid bin Walid ini panglima perang yang gagah luar biasa. Zaman kita sekarang ini udah itu pula Pak. Bapaknya alif sebesar potong kelapa, tidak nampak, tapi anaknya alumni Gontor, hafal 30 juz. Kita mungkin tidak bisa ibadah dengan baik, tapi anak kita dosen IAIN, dosen UINPAS. Kita duit banyak, belum terpanggil untuk haji, untuk umroh, tapi anak kita buka travel umroh. Jadi kenapa Nabi tidak mau membunuh di belakang? Coba kalau dibunuh Khalid ini, Walid ini, lah Walid dah jadi lahir lah. Coba dibunuh Abu Lahab nih, anaknya dah mungkin lahir lah. Rasul nengok benih-benih itu. Allah apalagi Maha Tahu, itu kehebatan Nabi. Tidak ada, malah didoakan. Allahumma hdi qaum ya Rabb wa hum la ya'lamun. Kasih hidayah kepada kaumku ya Allah, mereka tidak paham. Inilah beluk seluknya bagaimana Nabi. Karena sudah ada perintah, maka Nabi pindah ke Mekah, Madinah. Belum namanya Madinah, namanya Yathrib. Yathrib itu artinya kotor. Dipersatukan Muhajirin Ansor, berkembang Islam, hidup syiar bak cahaya yang luar biasa, maka disebut Madinah. Karena bercahaya disebut Munawwarah, Madinatul Munawwarah, Madinah kota yang bercahaya. Islam berkembang luar biasa. Nah, sampai ke giliran kita ini, kalau beriman tidak usah diragukan lagi. Kalau akhlak, dari dahulu Nabi berikrar, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, kata Pak Ketua tadi. Sesungguhnya Nabi diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Kuntum khairu ummah. Kita ini sebaik-baik umat. Coba bandingkan kita dengan orang Pak, tapi namanya orang utan. Bagus mana kita dengan orang utan? Oh jauh ganteng kita. Orang utan bulu galau, kita tidak Pak. Allah tata di kepala bulu nih, kening tidak, turun sedikit baru ada alis.
Pipi dah turun sedikit baru ada kumis, itu. Turun sedikit dah ada bibir, itu. Turun sedikit baru janggut. Turun dikit lagi ada bulu dado. Turun dikit lagi ada bulu betis, itu. Allah tata sedemikian kita. Beda kita dengan orang hutan. Ini luar biasa. Nah, kita kaji akhlak Nabi ini karena tidak seluruhnya orang senang baca. Ada yang senang dengar ceramah. Tidak seluruhnya senang dengar ceramah. Ada yang senang baca. Nih muncul orang-orang yang tidak senang bid'ah niku neraka. Yang cemano kita ini dikit-dikit nerakon-rakon. Tidak segampang itu masuk neraka tuh. Sebab Allah janji manja abil hasanah falahu asru amsalihah. Siapa yang berbuat 1 kali kebaikan 10 kali lipat, masuk minus terus 10 tuh. Sekali berbuat kebaikan 10 kali sekali berbuat jahat 1 dosanya itu. Kalau kelebong kemana Pak? Oh sini, terus ke situ. Bohong gitu kan? Orang nyasar ke situ. Mampus kamu nyasar itu. 1 dosanya, masih ada 8 lagi. Itu. Wes sesat Pak. Jalan ini Bapak ketemu nanti musola Yai ke kanan. Itu. Lurus. Tapi kalau ada pengkolan Bapak mengkol juga. Jangan lurus terus saja. Nah itu dapat 10 lagi kebaikan. Nah ngapa kita cerita neraka terus nih? Itu. Suami tanpa minta tahu-tahu istrinya dengan pengertian dikasihnya kopi, bukan saya minta kopi dah. Betul. Ini misal kan? Ya Pak, kopi siang, Masya Allah, suami senang dapat pahala, ibu juga senang nengok suami dapat kopi itu pahalanya double lagi. Itu. Terus suaminya ngomong, alah kurang manis, alah cewek. Itu. Melawan suami kesannya baru 1 dosanya, masih ada 9 lagi. Jadi jangan susah kita untuk berpikir nak ke neraka terus. Sama. Apa iya maulid kita ini bid'ah? Dicek dulu. Pertama, kerja kita kesini menuntut ilmu. Ilmu apa? Lah tadi sudah diceritakan bahwa kita ini zuriat dari Nabi Adam dan zuriat Nabi Nuh. Lu pernah cerita ini? Baru dicerita, baru tahu kita. Tidak tahu kita cerita macam mana perjalanan nikmat. Kita tahu itu ilmu. Sementara man salaka, siapa yang menempuh jalan yang disupihi ilmu untuk mencari ilmu, sahalallahu bihi ilal jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga. Orang kesini jatuh dari motor, meninggal, mati syahid Pak. Karena matinya nak menuntut ilmu. Oh luar biasa. Kalian duduk sawit malam Pak Ustaz, itu maling namanya. Apa duduk sawit malam? Itu. Yang kedua, diadakan di masjid. Siapa yang ke masjid kaki kanan pahala, masuk ke masjid pahala. Itu. Apa yang beda? Yang ketiga, kita ketemu di sini belum tentu sesida mukti ini seminggu sekali ketemu. Tapi di sini ketemu dari dusun 1, dusun 2, dusun 3 sampai dusun 99. Ketemu di sini, woi rame ngobrol, jadi nyalon, insya Allah jadi. Jadi cuman ini kartu namu, selesai kartu namu. Kalau aku kasih stiker, ada usaha kalau stiker, ngapo? Yang merah tuh, oh siap. Itu setelah terakhir. Misal, ini tolong ya sama-sama jadi, tolong ngapo? Tolong kasih tahu. Sudah kita tahu, tidak ada suara kita ngaku. Lah kamu kecil tolong kasih tahu, tidak suruh milih. Ah ya Allah, duit habis dipilih dah gitu. Lalu kita kumpul di
di sini itu tuh kalau tidak jalan kotaknya, jamaahnya nanya, rak ngangga kata. Makanya ada kardus yang berjalan dewe. Di mana ada majelis yang mudah ngumpulkan duit kecuali di majelis taklim. Sedekah itu tuh manjangkan umur, memperbanyak rezeki. Bisa jadi itu sedekah terbaik seumur hidup kita. Yang selama ini malas bersedekah, dia ngasih sedekah. Woi, aku tidak bawa duit Pak Ustaz. Masukkan baik tangan ke kotak itu. Tapi jangan ngambil yang ada di dalam gitu. Paling tidak pas kena sorot, ada tangan kita masuk situ. Bila perlu suruh orang moto kita suruh. Yes, tereng, sesuai. Kemudian tadi dibacakan Al-Quran. Apa kata Allah? Wa iza qura'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dibacakan Al-Quran untuk kita simak, untuk kita dengar, mudah-mudahan kita mendapat rahmat. Yang mana yang bid'ahnya, yang mana? Lalu ada kue dimakan sama-sama. Kata Rasul, kalau bisa jatah satu itu dimakan orang berdua, jatah orang berdua dimakan. Itulah makanya jamaah tabligh itu makan satu nampan itu tuh. Wah, aku jijik Pak Ustadz, tangan sampai dijilat. Yang justru jijik itu makan pakai sendok. Ngapa? Kita tidak tahu dari mulut mana sendok itu. Apalagi sendok pesta. Kalau jari ini kita tuh lah punya. Jangankan kita, orang rumah malas jilat nanti dan dah dia tuh. Tapi kalau sendok tidak tahu dari mulut siapa. Nah dicuci Pak Ustadz, tangan kita ini juga dicuci. Ini kadang-kadang kita nih galak nyeleneh berpendapat itu. Nah ini yang berikutnya, kita maulidan. Dari tadi lagunya semua salawat, kita diajak tegak salawatan. Ini akan mendatangkan sama. Di mana sesatnya? Nah maka itulah kita adakan maulid. Demikian pembukaan, baru kita ceramah. Bapak Ibu yang saya hormati. Lah itu tadi pengantarnya semua. Baru kita ceramah. Sampai jam berapa? Sampai jam 5. Yang tadi contohnya apa Pak Ustaz? Kuntum khairu ummah, kamu umat terbaik, maka contohnya harus yang terbaik. Kalau kita orang baik dikasih contoh tidak baik, lah wajar kalau kita sesat, contohnya tidak baik. Nah maka itu nyontoh yang baik. Cacah wedok jangan nonton nyontoh DJ. Rok segini, baju terbuka segini, nunduk nampak dado, nunggit nampak buntut, duduk nampak paha. Itu susah kan kita yang lanang nih, ditengok berdosa, tidak ditengok rugi. Nah ya Allah, aku kadang-kadang galak kesal tuh Pak, kita diminta baca doa. Acara berikutnya doa oleh Pak Ustadz, acara mantenan ini doa. Selesai kita doa, panitia maju. Bapak Ibu hadirin sekalian, tuntas sudah acara kita, paripurna dibacakan doa oleh Ustadz. Terima kasih. Saya membawa acara, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan makan siang. Ada 3 meja disiapkan, Bapak Ibu bebas memilih. Seiring dengan makan siang, kita akan dihibur oleh organ tunggal. Silakan tampilkan biduan-biduan terbaiknya. Saya undur diri dulu, kita makan siang. Silakan Bapak, makan-makan. Tuh. Halo, rok singkat ini, baju gini, apa kabar? Yang Jibril, yang malaikat bawa doa tadi turun lagi. Bukan main. Satu nomor lagu untuk Anda. Halo, 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 hiang, hiang. Allahu Akbar. Model ini nak dicontoh, tidak dikasih contoh. Baca deweknya bikin TikTok itu. Kita lagi gulai. Rusak. Apalah dikasih contoh itu. Nah nyontoh, maaf, ahli politik lagi nak nyale
arek Pak, wae munduk. Biar betul. Saya sehat ya. Kula nyalek niki. Alhamdulillah. Mbok ya tulung-tulung nggih kata kita. Begitu dia terpilih, nomor HP-nya tidak aktif. Gitu. Ada apa? Nah, nyontoh Ustaz, pagi sama balik siang, siang berangkat balik sore, sore balik malam, malam balik pagi. Pas pilkada ikut pilkada, menang berhenti jadi Ustaz. Habis kepala daerah, Ustadz lagi. Ada Ustadz yang ada di ini nih. Tahu kita orangnya. Yang nggak dicontoh yang mana? Karena kita manusia biasa. Allah sudah siapkan orang yang bakal contoh. Siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu contoh teladan. Cuman ayatnya sering dipotong. Ayat itu belum selesai. Syarat nyontoh Nabi itu 3. Baru kita ceramah. Yang tadi pembukaan. Yang pertama, liman kana yarjullah. Yang kedua, wal yaumal akhir. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Yang pertama, liman kana yarjullah. Kalau mau nyontoh Nabi, syarat pertamanya tautkan hati dan iman kepada Allah. Kita sekarang hebat Pak, tidak ada lagi sirik-sirik di kita. Dulu kita nih doa mintanya kepada 3 Pak. Duh Gusti Allah nyuwun pangapura, duh Kanjeng Nabi nyuwun syafaat, duh Nyai Roro Kidul jaluk selamat. Kini dan orang-orang tahu Roro Kidul ini siapa. Nabi bukan, malaikat tidak ada orang lagi yang seperti itu. Akidah kita sudah lurus, gantungkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ngapo orang model ini, orang model itu, Allah sudah mentakdirkan demikian Pak. Itu satu yang bisa merubah takdir, doa. Maka berdoalah dengan baik. Itu tidak usah kita khawatir untuk urusan kita, sudah Allah. Tinggal kita kepada Allah. Aku pening Pak Ustadz, macam mana mikir masa depan ini. Tidak usah mikir masa depan, karena masa depan tidak mikir kita. Pikirkan yang kini. Masuk asar sholat, masuk maghrib sholat, itu pertautan kepada Allah namanya. Ini kita sudah dikasih rezeki banyak, HP selebar-lebar bantar, motor sejumlah, anak. Apa yang kurang lagi kita? Kurang apa kita Bu? Kurang ajar. Itu. Nah ini yang mesti kita perbaiki sekarang nih. Yang kedua, wal yaumul akhir. Hari akhir. Kita ini cuma hari ini bisa kumpul di sini, besok wallahu a'lam bissawab. Ada bae yang cerita, ya Allah, wingi tekan iso maulidan enak sehat. Kok iso ya? Lah ninggal itu. Kenapa? Kita tidak mungkin hidup selamanya. Itu bakal mati. Nah, persiapan mati itulah yang harus dicontohkan Nabi. Apa dicontohkan Nabi? Maka ada puasa, ada sholat, ada zakat, yang mampu berangkat haji. Itu persiapan hari akhir semua. Kalau di dunia ini yang tidak sholat, yang sholat sama baik. Kadang-kadang lebatlah buah salak, buah sawit yang tidak sholat daripada yang sholat. Kadang-kadang jayolah yang orang tidak sholat daripada yang sholat. Tapi bukan itu ukurannya. Ukuran kita, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di asal. Pak Ustaz, aku tuh bukan dan tidak sholat, tapi aku malu Pak Ustaz. Mulai dari tungku ini sampai ke tumit, tato galau, nak di lidah ada tato, solatlah. Tidak ada fikih yang melarang orang bersolat, orang yang bertato tidak boleh solat. Silakan. Weh Pak Ustaz, tidak ada kerja jahat yang tidak aku buat. Maling ku kerjakan, berzina ku kerjakan. Itu.
Judi aku kerjakan, minum itulah gawe. Sholat bagi Allah tidak ada yang sulit mengampuni. Bersisa 199 orang dibunuhnya, Pak. Tapi karena dia mau taubat, insya Allah Allah ampuni. Tidak ada yang susah bagi Allah. Kita yang nyusahin itu. Kadang-kadang jangankan dengan Allah, dengan sesama kita begalah nyusahin kita nih. Kita kawan se-SD, lah bercucung baru ketemu. Begitu ketemu kita ingat dia. Kita maksa, masih ingat tak dengan aku? Masih ingat dengan aku? Itu tidak berakhlak. Siapa ya? Lihat masa tidak ingat, mulai kita sakit hati. Coba ingat-ingat, tidak ingat. Wah, sombong kau nih. Kecewa kita, salah kita. Ngomong dengan kawan tuh, aku Junaidi, kawan SD dulu. Hah? Junaidi? Iya, kawan kita SD yang sebangku dulu. Iya. Yang bakwan makan 2 bayar 1 tuh. Jangan diceritakan itu. Iya. Oh baru ya Allah. Lalu keluarga, woi anak aku lah 3. Kau sama anakku juga 3. Tapi kalau kau lah bercucuk, belum 3 anak ni lanang galau, belum ada yang dah bertunak. Kau anakku tino galau. Lah bercucuk, belum. Nah, macam mana kita rasa ni? Cocok, baca jadi besanan. Tapi dia maksud, kenal tak dengan aku? Ingat tak dengan aku? Lah macam mana kalau dia ingat? Bukan ingat dia, baik. Yang kedua, kadang-kadang orang ni galak menanggapi terlalu serius. Mohon maaf ini agak nyerempet-nyerempet. Ada 2 kawan bertemu, dia cerita, ya Allah, lah lama kita dah ketemu. Iya, berkeluarga kau? Lah berkeluarga. Berapa anak? 3. Kau? Aku baru 1. Aku anak 3 tapi sempit niat. Oh lemah kau. Anak 3 masih sempit. Aku anak seorang lek. Dah luas nih aku. Jangan cak itu. Ini kadang-kadang mengarahkan ke situ. Masuk orang anak 3, dia nyerempet-nyerempet seperti itu. Kadang-kadang orang tersinggung. Humor tuh ada tempatnya. Dia ngomong tuh anak aku 3 tapi masih sempitnya, maksudnya ekonominya susah. Yang kawannya ngomong, lemah kau anak 3 masih sempit, aku anak 1 lapangnya. Ini kan kurang ajar. Ini jangan kelewatan kita umur dengan orang. Kita baru ketemu rusak bersama. Nah ini akhlak Nabi itu luar biasa. Kalau kita sudah bertawud kepada Allah, Pak, ibadah kita sekecil apapun itu akan bersifat. Tapi sebaliknya, sholat bagus, sedekah tidak pernah berhenti, tapi hatinya iri, hatinya busuk, hatinya dengki, maka ibadahnya akan rusak. Jauhi yang demikian. Orang memang ditakdir oleh Allah kaya miskin, itu memang sunatullah. Tak mungkin kaya galau, tak mungkin miskin galau. Nah maka yang kedua yang melahir itu bagaimana kita mempersiapkan hari akhir. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah sebaik-baik bekal takwa. Apa tanda orang bertakwa, Pak Ustaz? Gampang. Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Kubur gaib, hari akhirat gaib, azab itu gaib, neraka gaib. Belum ada yang nengok ini. Itu. Yang kedua, wa yuqimuna shalah, itu ayat yang ngomong. Ciri orang bertakwa itu percaya kepada yang gaib dan mendirikan sholat. Sholatlah. Ibu-ibu jangan biarkan suami mendengkur di subuh hari. Bangunkan. Cak mana Pak Ustaz? Goyangkan kakinya. Kalau digoyangkan kakinya seluruh badannya terbalik, berbalik galau, ucapkan innalillahi wa inna. Berartilah keras dia pukul. Marah dia Pak Ustaz. Bisik dengan lembut itu. Panggil, Pak, Pak, apa? Kalau model ini cara bangunnya lo kak segalanya dah sembahyang. Jadi cara bangunkan. Jangan sholat sendiri. Bapak-bapak juga seperti itu. Bikin
anak-anak kita takjub. Untuk keluarga sakinah mawaddah warahmah itu Pak, tidak mesti nak nunggu rumah besar, kebun besar, mobil besar, bini besar, tidak. Tapi macam mana komunikasi kita dalam keluarga? Hari hujan deras kita biasa ke masjid, ngomong anak lanang 2, anak tino 1. Bang, ya dengar dah azan tu. Ya. Panggil ibu, panggil adik, solat. Ayah dah ke masjid. Hujan, kita semua di sini. Imam lah, ayah lah, paling kuliah kulhu. Kata anaknya. Kita tampil di depan. Bapak jadi komat. Anak lanang 2, anak tino dengan ibunya itu. Kau mati solat, kau mati solat. Wallahu akbar, la ilaha illallah. Sab rapat lurus. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bergema di rumah. Bapak jadi imam. Waladhdallin, amin. Anak tebak-tebakan, kuliah. Apa baca bapaknya? Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sayalamuna tsumma kan habis amma yatasaalun. Nah, kata anak pegar. Barunya sallallahu, bapak kok bisa hafal tiap hari seayat, kata bapaknya. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum. Tidak mesti doa bahasa Arab Pak, doa bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, jadikan kami anak yang soleh dan soleha, taat dan patuh kepadamu dan Rasulmu. Anak-anak kami berbakti kepada kami kedua orang tuanya. Anak-anak yang sehat jasmani dan rohani. Anak-anak yang mudah memahami pelajarin bapak ibu gurunya. Anak-anak yang sukses dalam cita-cita dan karirnya. Wah, kan bagus ini. Amin. Ya Allah, hamba cinta kepada istri hamba. Ya Allah, tengok ke depan terus, kata ibu. Ya Allah, sehatkan istri hamba, jangan wafatkan hamba. Ya Allah, sebelum saya bisa membahagiakan mengantarkan istri saya menjadi hajah yang mabrur. Amin. Yang model ini sudah sakinah kita Pak, tidak mesti susah-susah itu tuh persiapan hari akhir. Ini kadang-kadang susah sholat ngapo, aku belum bisa sholat khusyuk. Apa sayang kita nak sholat khusyuk? Ali bin Abi Thalib gagal di stage. Kelas-kelas kita nih khusyuk tuh Pak, takut segan. Jun, kata bapak, iya Pak, sini datang aku nih bu bapak, itulah khusyuk. Kelas kita sholat, tidak kita nak main-main sholat nih. Wudhu sempurna, baju bersih, Allahu Akbar. Datang sendiri Pak, selesai baca kabirah itu masuk Al-Fatihah. Tadi lewat RAM 16 harga sawit. Sini nih buah dikit harga. Tak ngapo harga sawit datang. Belum lagi bunyi dari luar, Allahu Akbar. Sopo niku pembahan ya, orang kerumunan masuk rumah sakit di ambulan tenang ya. Tidak baca kita menghindari model ini. Kita, apakah itu tidak sah sholat kita? Bukan boleh model itu, tapi kita tidak bisa menghindari, tapi tetap fokus untuk hal-hal demikian. Aku belum bisa sholat sempurna Pak Ustaz. Siapa yang kita sholat zuhur tadi yang paling sempurna? Tidak berani Pak. Yang penting pakaian kita sempurna. Mohon maaf, banyak ada lanang bajunya segini Pak, itu tidak mungkin sempurna kalau bajunya segini. Saat dia ruku, kau kan ini, kalau dia nampak tuh. Saat dia sujud lah, celana ketarik ke bawah, ini tarik ke atas, nampak belahan pantat itu sudah turun dari pusat, itu sudah aurat. Maka bukan sholatnya tidak sempurna, pakaiannya tidak memenuhi standar untuk sah sholat. Bukan sholatnya tidak sempurna, pakaian tidak sempurna. Macam mana? Seluruh masjid itu ada lemari di belakang itu, ada pakaian lanang kain. Tidak ada Pak Ustaz, ada mau kena di situ. Oh aku ni lanang Pak Ustaz, jangan pakai telekungnya, pakai yang bawahannya aja. Nah daripada kita sholat dasar, pakai yang bawahnya, maju kita ke barisan lanang. Belakang kata kita. Lanang aku nih.
Nah, ini. Jangan ada banyak alasan untuk tidak sholat. Yang terakhir, wa zakarullaha katsira, berzikir sebanyak-banyaknya. Maaf Pak Ustadz, aku nih buka warung, aku nak ngajar, aku nak ke kebun. Kalau nak berzikir terus, anak kami tidak makan. Jangan dikira zikir tu ya latifu ya habib ya latifu ya Allah subhanallah alhamdulillah. Itu wirid. Zikir tu ingat kepada Allah. Keluar rumah bismillah amantu billah, naik kendaraan bismillah majriha wa mursaha, nak makan Allahumma barik lana, ketemu kawan assalamualaikum, memulai yang baik bismillah. Itu zikir namanya. Itu Rasul itu terselamatkan karena selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak wirid silahkan, tapi ingat Allahku alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi. Itu aja kita lakukan, berhasil maulid kita ini. Cuman penutupnya Pak Kades, Pak Imam, ibu-ibu, Nabi itu nerima wahyu berapa tahun? Lamanya. Ada yang ingat? Turun Al-Quran itu berapa tahun? 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu Nabi Muhammad nerima wahyu jadi Nabi itu 23 tahun. Masih banyak orang Mekah yang kafir. Apalagi ceramah sejam setengah nak merubah orang sudah mukti, tidak baik, tidak mungkin. Jadi apa gawe gitu nih? Kita coba mengingatkan saja. Yang kemarin agak longgar sholatnya, yuk diperkuatkan lagi. Yang kemarin agak goyah karena kemarau panjang nih, ya Allah, pripun niki, yakinlah Allah maha mengatur segalanya. Ini lebih mendekatkan kita kepada Allah. Saya pikir demikian. Mohon maaf kepada Allah, menampun kita sudah masuk asalnya sejam dari penyampaian ini. Mudah-mudahan maulid kita ini menjadi saksi nanti untuk di akhirat. Saat orang sido mukti lah ngumpul di surga, nyari-nyari UJH mana dah. Kata malaikat, UJH yang mana? Yang galak ceramah, yang dulu mantanku. Oh, kata malaikat, rokok. Hah? Neraka? Iya. Ngapa? Weh, tolong malaikat, kasih tahu dengan Tuhan. Aku bersaksi, nyo hadir di pada mukti, di sidang mukti, ngajak sholat, ceramah. Ada kawan kan yang menjadi saksi? Ada. Pak Imam ada. Dari SBY ada. SBY mana? Presiden? Bukan. Subhanallah. Yang waktu itu ada orang 12 nengok. Itu bisa jadi saya diangkat Allah dari neraka, Pak, karena syafaat teman namanya, karena pernah bersaksi kita sama-sama hadir di sini. Jadi tidak main-main acara kita nih. Tadi pagi ada orang nanya dengan Gus Bahak, Gus, macam mana nanti kalau timbangan itu samu nih dosos kita ini nasihatnya apa ada sarikan rako sarikan segala. Gus Bahak orang sepintar itu dijawabnya dengan cerdas. Nanti Allah nimbang kita itu cepat, Pak. Sekarang kan ada alatnya yang pakai komputer, bisa dihitung langsung. Itu sekarang ini ngitung duit 1 triliun, baca itu tuh. Nanti akan ada alatnya untuk itu. Wah, yang rajin sholat dari wajah sampai kakinya bercahaya. Tidak usah dihitung, yang bercahaya kanan. Muncul cahaya hilang, muncul cahaya dihitungin dulu. Yang gelapnya gini. Tidak usah dihitung. Jadi itu kata Gus Bahak. Nah, yang susah nih remang-remang itu. Kasih bakar kata Tuhan, malaikat bikin bakar. Ini yang remang-remang itu yang setengah-setengah itu. Macam mana caranya? Ditampakkan Allah neraka. Ya Allah, baunya ya Allah, alang ketakut itu. Jangan tampakkan surga. Ya Allah, jangan tampakkan lagi neraka ya Allah. Masuk tidak ada pertimbangan. Izinkan kami neraka ya Allah, nengok surga ya Allah. Boleh, tapi janji jangan minta yang lain ya. Janji satu inilah permintaan. Iya, aku takutnya nengok neraka ya Allah.
tampakkan surga. Ditengoknya bininya cantik, tidak pakai skincare, muda. Ya Allah, ditengok itu. Ya Allah, apa lagi? Itu bini aku kan? Lah ya masuk aku nengok baik. Lah kan janji tadi. Iya, macam mana lah, tolonglah Tuhan itu tuh. Akhirnya kemaha ampunan Allah, orang yang remang-remang nih Allah berkenan kita masuk surga, mungkin lewat sapaan dari teman, sapaan Nabi, banyak orang yang beri. Tapi kalau tidaknya ada jalan untuk itu, nanti Allah tampakkan. Kayak orang non muslim bikin ini, Pak, bikin HP itu. Mana ada HP yang mereknya Al-Jabbar, HP merek Yasin, mereknya Samsung, mereknya Realme, bukan buatan Arab itu tuh. Itu artinya buatan apa? Tidak ada pahlon, ada. Pas nanti ambil pahlon, mesti ada passwordnya. Apa passwordnya? Sholat enggak bisa diambil. Nah itulah kita butuhnya sholat itu. Demikian, mohon maaf, mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa.